warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu lagi dalam rangka proses pembelajaran di sekolah kita yang tercinta ini. Sebelum belajar, seperti biasa, anak-anak silakan untuk berdoa dulu. Berdoa, mulai. Silakan ketua kelas yang memimpin. Mulai doa dimulai. Melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini ya. Sebelum kegiatan pembelajaran Bapak mau absen dulu. Dengarkan ya. Absen dulu. Adelia Putri hadir. Aldiansa Ana Septianur Hadir Pak. Andi Sani Sumra Hadir Pak. Deni Saputra Hadir Pak. Dinda Melia Hadir Pak. Fikri Hadir Pak. Rusnatul Karimah Hadir Pak. Inggi Restu Ika Saputri Ira Saputri Hadir Pak. Irnawati Muhammad Pandi Wanita Rahil Kalimah Ridwan Rafiul Huda Siti Salma Hadir Pak. Sapico Nisha Rugro hadir ya. Alhamdulillah hari ini sebagian bisa hadir ya. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh ya, yang sakit. Nah hari ini kita belajar IPA. Belajar IPA kita hari ini tentang perkembangbiakan hewan. Tentunya kamu di rumah ada punya peliharaan. Ada peliharaan ya? Apa? Kucing. Apa lagi? Ada ikan Pak saya. Ikan. Apa lagi? Ada ayam. Ada ayam ya. Ada Ikan gabus. Nah, semua hewan-hewan tersebut mempunyai cara berkembang biak. Nah, cara berkembang biak. Coba kalian buka tuh buku dulu halaman 14. Halaman 44. Perkembangan hewan secara berarti alat ini ya. Ini ya. Ini temanya. Cuma satu kan Pak? Ya, cuma satu. Bukan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu terbagi dua. Bisa kalian lihat yang di papan di sini ada gambar yang kalian lihat ada perkembangan terbagi dua, generatif dan vegetatif. Nah, Bapak akan menerangkan dari gambar-gambar ini. Pertama tentang perkembangbiakan generatif. Dengarkan ya. Ya Pak.
Perkembangbiakan merupakan salah satu ciri makhluk hidup berkembang biak, berarti terjadinya individu baru. Artinya apa? Artinya makhluk hidup itu mempunyai anak. Berkembang biak. Ya. Pada makhluk hidup yang apa tujuannya makhluk hidup itu berkembang biak? Tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Secara umum perkembangbiakan hewan dilakukan dengan cara generatif dan vegetatif. Apa itu generatif? Generatif adalah cara kawin. Vegetatif cara tidak kawin. Bapak akan menerangkan tentang perkembangbiakan generatif. Ya. Perkembangbiakan generatif secara kawin dijauhi oleh proses pembuahan yang terjadi di perbuahan yang terjadi jika sel kelamin betina, sel telur atau ovum itu bertemu dengan sel kelamin jantan atau yang disebut dengan sperma. Mereka bersatu di dalam tubuh, ya. Lalu di dalam tubuh betina akan membuahkan suatu bentuk sel, yaitu disebut dengan bentuk yang disebut dengan zigot. Nah, zigot ini akan membentuk embrio. Embrio akan membentuk janin di dalam tubuh induknya, ya. Berdasarkan caranya, ya, pembuahan pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu tadi pembuahan hewan dibedakan menjadi dua. Pertama, pembuahan di dalam tubuh yang disebut dengan fertilasi eksternal. Ya, pembuahannya dalam tubuh. Ya. Ada pembuahan yang di luar tubuh disebut dengan fertilasi internal. Contohnya pembuahan di luar tubuh terjadi karena perbuahan di luar tubuh itu terjadi karena pergabungan sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh. Ya, contohnya di sini adalah ikan, ya, katak. Nah, sementara pembuahan di dalam tubuh berarti sel telur sperma dan sel telur sperma dan sel telur ovum terjadi di dalam tubuh induknya. Contohnya binatang apa? Contohnya reptil. Tahu reptil? Nah, reptil, unggas, tahu unggas? Jenis reptil, unggas, mamalia. Kalau unggas itu contoh seperti ayam, ya kan? Kalau mamalia itu menyusui, seperti mamalia seperti sapi, ya. Nanti akan bapak terangkan selanjutnya. Perkembangbiakan hewan secara kawin dibedakan menjadi 3 macam. Nah, nih, perkembangbiakan hewan secara kawin itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ovipar, yang kedua vipar, yang ketiga ovipar. Apa itu ovipar? Bertelur. Nah, bertelur. Nah, telur, ya. Nih, bapak jelaskan, ya. Ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induknya. Di luar tubuh induk betina. Pada hewan bertelur, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio dibungkus di dalam dan dilindungi oleh cangkang. Embrio di dalam telur dilengkapi dengan kuning telur. Kuning telur ini digunakan sebagai cadangan makanan. Untuk perkembangan embrio, jika embrio telah tumbuh sempurna, telur akan menetas dan
lahirlah apa, dan keluarlah individu baru. Hewan bertelur, ya, hewan bertelur memiliki ciri-ciri. Nah, ada ciri-ciri hewan bertelur. Ada yang bisa di sini? Ciri-ciri hewan bertelur, ada yang tahu? Tahu Pak. Burung Pak. Ayam. Nah, Ikan. ciri-cirinya ya. Nah, oke, bagus ya. Itu adalah yang kalian sebutkan itu adalah jenis hewannya. Sekarang yang ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya hewan yang bertelur. Satu, janin tumbuh. Janinnya tumbuh di luar induknya. Artinya apa? Dia mengeluarkan telur, ya kan, induknya, lalu telurnya itu dimasukkan. Nanti akan dalam proses pengembangan itu janin akan tumbuh sendiri. Ini ya. Nah, ini tumbuhnya itu di dalam cangkang telur. Mana ada telur? Enggak. Jadi kalau telur itu kita buka, apa yang harus kita lihat? Berupa kuning telur dan putih telur. Nah, itu belum jadi bentuk hewan ya. Nah, belum, karena belum terjadi proses. Nanti kalau terjadi proses, ya kan, pada waktunya dia akan menetas dan keluarlah individu baru atau anak yang baru. Yang kedua, janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam tengah. Jadi janin itu mendapat makanan di mana? Dari kuning telur tadi. Ya. Lalu yang ketiga, janin tumbuh relatif cepat. Nah, janin tumbuhnya cepat ya. Dari kuning telur, dari zigot, akhirnya berbentuk embrio bentuk janin. Kalau ayam biasanya dia berkerami telur selama 21 hari. Selama 21 hari maka dia menetas, jadilah ayam yang baru atau anak yang baru. Yang keempat, bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Jadi tubuhnya itu sama. Kalau dia lahir sama dengan induknya. Ya, beda ya. Yang kelima, tidak mempunyai daun telinga. Nah, tidak ada daun telinga. Setiap yang bertelur itu tidak ada daun telinga, tapi dia bisa dengar. Bentuknya burung. Bentuknya burung. Ayam. Ikan. Kodok. Selanjutnya tidak mempunyai kelenjar susu. Nah, dia tidak menyusui. Kalau yang bertelur itu tidak menyusui. Ayam. Ya, ayam menyusui enggak? Enggak. Kucing. Nah, kucing menyusui. Itu beda lagi nanti. Sama ikan. Yang ketujuh, tidak menyusui anaknya. Nah, jadi tidak menyusui. Kalau yang tidak, nah, tidak menyusui dia. Kalau yang bertelur. Contoh hewan bertelur ovipar antara lain. Nih, contoh hewan ovipar. Bisa kamu lihat di sini. Ada ayam, ada ikan, ada kodok. Nah, selain itu ada yang kalian tahu? Ada. Apa? Selain ayam, ikan, dan kodok. Bebek. Apa? Bebek. Burung. Burung. Bebek. Dan amphibi. Nah, itu lain juga nanti. Ya. Yang paham di sini? Tentang perkembangbiakan generatif yang berupa ovipar. Apa? Jadi ovipar tadi apa? Berkembangbiakan dengan cara bertelur. Tadi ada ciri-cirinya, ada 7 ya. Selanjutnya kita berkembangbiakan secara vipar. Apa itu perkembangan secara vipar? Yaitu secara garis besar vipar ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, biasanya perkembangbiakan ini terjadi di dalam tubuh induknya. Jadi induk sel sperma bertemu dengan sel ovum di dalam tubuh induk betina, maka jadilah yang namanya tadi janin, ya, atau embrio, pertama embrio.
dibuat dulu embrio baru bentuk janin. Nah, pada sampai waktunya nanti akan melahirkan Pak. Kalau ini ada ciri-ciri hewan yang bipar melahirkan, ya ciri-cirinya. Ini satu, janin tumbuh di dalam rahim induk. Nah, jadi janin itu tumbuh di dalam induk seperti kita ya, manusia. Iya, Pak. Kita hidup di dalam perut induk. Nah, selama berapa bulan? 9 bulan. Setelah 9 bulan kita dilahirkan. Nah, seperti Dia keluar dari perut induknya udah jadi. Nah, jadi seperti itu juga hewan ovipar. Dia dalam tubuh induknya pada saat waktu dia akan melahirkan. Yang kedua, janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantaraan tali pusat atau plasenta. Nah, jadi janin yang di dalam induk itu dapat makanan dari mana? Tali pusat atau plasenta. Waktu kamu lahir, ada nggak tali pusatmu? Ada. Nah, jadi itu adalah tempat saluran kamu mendapatkan makanan dari ibu. Apa yang ibu makan, kamu makan juga. Melalui apa? Melalui pusat. Tali pusat gitu. Selanjutnya, bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induknya. Jadi bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induknya. Kalau dia kucing, maka lahirnya kucing. Kalau dia kambing, lahirnya tetap kambing. Selanjutnya, mempunyai daun telinga, ciri-cirinya ya. Jadi, vipar ini mempunyai daun telinga. Coba kamu lihat sini, ada gajah, ada daun telinga. Kucing ada daun telinga. Ini ada daun telinga. Ada daun telinganya. Itu ciri-ciri. Jadi kamu ingat, ada daun telinga itu berarti itu ciri-ciri hewan vipar. Vipar. Nah, induk betina itu menyusui anak. Nah, jadi dia menyusui. Jadi kamu ingat, kalau dia menyusui berarti itu hewan vipar. Punya telinga, vipar. Punya apa? Induk lahirnya anaknya sama dengan induknya, vipar. Perkembangan janin terjadi di dalam tubuh induknya. Ya, tadi ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar ini adalah cara perkembangbiakan yang terjadi di apa? Terjadi dia bertelur juga. Duduk. Ya, duduk. Ini aku jelaskan dulu ya. Kadal sebenarnya merupakan hewan bertelur. Nah, hewan bertelur. Tetapi telurnya menetap di dalam tubuh induk betina. Kemudian anaknya keluar dari tubuh induk betina. Hewan yang demikian disebut dengan hewan bertelur melahirkan atau ovipar. Pada hewan tersebut, setelah terjadi tumbuhan, telur terus berkembang di dalam tubuh induk. Makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induk, tetapi makanan yang berasal dari makanan yang terdapat di dalam tubuh. Setelah tiba waktunya dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induk. Nah, jadi ovipar ini apa penjelasannya? Dia itu hewan bertelur juga, tapi bertelur di dalam telur, dimasukkan dalam tubuh induknya. Makanannya dia sama seperti hewan ovipar, ya, sama dia dari cadangan makanan dalam tubuh tersebut. Tetapi pada saat menetas masih di dalam tubuh, lalu dikeluarkan sudah jadi ya seperti induknya. Ya, contohnya sini ada hewan-hewannya seperti apa nih? Kuda laut. Kadal. Bunglon. Ya, atau iguana. Lalu yang ketiga ini contohnya. Selain ini apa yuk? Yang kalian tahu?
Ular. Hah? Ular, betul. Ular itu melahirkan apa itu? Hah? Bukan. Melahirkan. Ular itu bertelur dan melahirkan. Dia bertelur dulu. Telur baru dilahirkan Baru di dalam tubuh induknya dia berkembang biak, dilahirkan melalui saluran yang ada ya. Tuh, paham nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Nah, kita lanjutkan yang selanjutnya. Nah, ini ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Artinya perkembangbiakan secara tidak kawin. Kalau yang tadi generatif secara Kawin. Nah, ini. Di sini ada yang namanya tunas. Ya, secara tunas. Ini Bapak terangkan. Tunas berbentuk dari dinding tubuh induknya yang menonjol. Contohnya hewan yang berkembang biak dengan tunas yaitu hidro atau anemon laut. Nah, ini adalah tumbuh perkembangan biak hewan secara vegetatif, secara tidak kawin. Bagaimana ya cara berkembang biaknya? Induknya itu punya tonjolan di tubuhnya. Nah, itulah dia akan membentuk hewan baru. Nah, dicoba kamu lihat. Ya, tunas berbentuk dari dinding tubuh induknya yang menonjol. Nah, jadi inilah, jadi kan ada lihat kamu nih, tonjolan ini. Nah, ini akan menjadi hewan baru. Ada juga namanya anemon laut. Apa anemon laut ini? Itu ikan badut. Ini ubur. Selanjutnya yang kedua, cara perkembangbiakan vegetatif dengan cara fragmentasi. Contohnya apa nih? Bintang laut. Atau bisa juga cacing pipih. Bagaimana cara perkembangbiakannya hewan fragmentasi? Hewan yang berkembang biak dengan cara mampu membentuk individu baru dengan bagian potongan tubuhnya. Contohnya cacing pipih atau Bintang laut. bintang laut. Kalau bintang laut ini kita potong, ya, dia akan tumbuh lagi. Akan tumbuh lagi. Iya, dia bisa tumbuh lagi. Makanya dia perkembangbiakan caranya dengan potongan tubuhnya. Jadi potongan tubuhnya itu bisa membentuk semula. ya bentuk semula atau membentuk individu baru atau anak yang baru. Yang ketiga, cara perkembangbiakan dengan partenogenesis. Contohnya lebah, sebut. Bagaimana cara perkembangbiakan ini? Caranya bagaimana? Hewan yang berkembang biak dengan cara ini mampu membentuk embrio tanpa melalui proses pembuahan sel atau tanpa kawin. Ya. Contohnya lebah, tawon dan lebah, tawon, semut. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Tidak pertanyaan? Betul tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa? Ya. Hidra ini mana tadi? Ini bukan tanam tetapi sejenis hewan yang tumbuh yang ada di laut. Di hidra. Hewan ya. Terlihat seperti itu tumbuhan, padahal dia hewan. Terumbu karang itu juga bukan tumbuhan, itu hewan. Anemon laut ini nih, karang-karang. Anemon laut ini apa? Di tempat dimana ikan-ikan habitatnya ikan-ikan. Kalau anemon lautnya bagus, maka ikan-ikan yang di laut itu akan berkembang biak dengan ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian silakan membuat kelompok. Yang kelompoknya yang tadi. Ini 3 sini. Ini Bapak kasih lembar RKS ya. Nanti Bapak ini gabung sini. Aku Pak. Ya. Ini gabung.
Berapa kelompok ini? Nah, kamu berempat. Kamu berempat sini. Kamu berempat. Kamu bertiga. Ya. Sudah ada itu. Sudah ada. Berempat aja. Kamu bertiga. Ini bertiga ya. Hah? Oh, aduh. Silakan kalian isi itu berkelompok. Ini Bapak ini. Di kelompok di sini. Di sini kerjain. Iya, rame. Satu kelompok hanya satu aja yang dikumpul nanti berkelompoknya. Cara mengumpulnya pertama ini ya. Pertama, ini kamu tulis kelompokmu. Ini jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Waktunya cuma 26 menit. Itu nanti terakhir. Ini soal kelompok dulu, yang kelompok dulu. Nah itu kamu isi ya. Sudah kalian kerjakan tadi saya yang kamu berikan ya, sudah ada yang bertanya. Kalau sudah selesai, nanti salah satu kalian maju ke depan untuk memaparkan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Siapa yang maju duluan? Dari dulu ya. Nanti banyak kan nama kelompoknya ya. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk temannya. Tadi kelompoknya Dani sudah mengumpulkan hasil kerja kelompoknya. Tadi sudah bagus ya. Kelompok Dani mengumpulkan secara rapi. Selanjutnya, ya kelompoknya siapa nih? Yusna, silakan kelompok Yusna. Tepuk tangan dulu untuk Yusna. Kasih semangat.
Kasih tepuk tangan lagi temannya. Dan tadi kelompok Rusna sudah mendapatkan. Cukup ya. Nah, 2 kelompok aja yang mendapatkan. Nanti yang lain ambil hasil kerjanya. Tadi sudah bagus. Perwakilan 2 kelompok mendapatkan hasil pekerjaannya. Selanjutnya kumpul dulu. Mana kelompokmu? Kumpul dulu ya. Mana lagi itu? Tarik kaki yang dikrik. Dan Bapak kumpul. Selanjutnya kita ada sesi terakhir yaitu tes formatif. Jadi satu orang satu mengerjakan pembagi ya. Ini mengerjakannya secara sendiri-sendiri. Ya. Nih langsung boleh dikerjakan. Berapa kelompoknya tadi, Pak? Tidak. Abe. Oh, gitu. Langsung kerjakan. Oh, gitu. Sendiri-sendiri. Semangat ini, Pak. Ayo kembali ke posisi masing-masing ya. Pak, maksudnya nomor urut. Nggak usah ditulis nama aja. Tulis nama, langsung kerjakan hari sama tanggal. Mana tadi? Sudah kan? Mau sekarang kembali. Ya langsung boleh dikerjakan. Langsung dikerjakan. Kalau sudah langsung dikumpul. Ya tadi sudah kalian mengerjakan paket 3 kelompok lalu lanjutkan dengan tes evaluasi mandiri sendiri-sendiri. Maka dengan selesai yang kalian mengerjakan soal ini maka berakhir juga pembelajaran kita pada hari. Marilah kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Terakhir, mengucapkan terima kasih dan setelah ini kalian bisa beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.